Sahabat, kita sudah menyelesaikan jihad kecil, sekarang kita akan menuju jihad besar. Umatku nanti akan menghadapi jihad yang sangat besar, itulah jihad merangi hawa nafsu. Keakuan diri itulah Pak, nafsu. Ini nggak dibahas terhadap umat. Jangan dikira nafsu minta bagian itu ada di amal maksiat, tidak. Tetapi nafsu minta bagiannya itu di amal taat. Amal itu perilaku-perilaku yang terjadi pada jisim atau jasmani. Awalnya nafsu masuk itu lewat kehendak, kekarepan, keinginan seluruh umat manusia. Keinginannya mau apa? Itu nafsu sudah mulai masuk dan minta bagian. Tanda kalau nafsu mendapat bagian itu yang bagaimana? Satu, ketika saat dalam hati kita punya keinginan apapun ini. Anda punya rasa, punya iman kalau keinginan itu muncul dari diri kita. Berarti kita mengakui bahwasanya keinginan itu keinginan kita. Kalau ini sudah masuk, mudah sekali tatkala terjadi amal perilaku yang ada pada jasad mesti kita akui. Kalau itu dari kita, kalau itu yang melakukan kita. Jadi di dalam hati ada satu keyakinan kalau yang melakukan itu kita. Sebelumnya tawibis. Kalau kita kembali pada hidup, aku, kita, Allah, gak nafsu. Tipisnya tawibis. Lah mayoritas nafsu itu mudah sekali mencuri, minta bagian di perkara-perkara yang menyenangkan, yang ada kaitannya dengan pasti itu loh Pak. Enak-enak, mudah. Dan sedikit sekali di antara banyak manusia ketika saat di keadaan enak itu gak kecolong, gak kecolong apa? Gak kecuri oleh nafsu. Di situ nafsu minta bagian, wujudnya minta bagian. Ketika saat itu terjadi, hati kita
diselimuti oleh makhluk yang melakukan. Kalau kita makhluk ya keingsunan kita. Itu tanda kalau nafsu itu sudah mencuri. Tapi sulit bagi nafsu untuk mencuri tatkala apa yang kita hadapi itu keadaan kopti. Enggak enak. Sebab pada umumnya manusia seluruh dunia secara naluri kemanusiaannya, secara sifat basariahnya tidak mau gak enak, mesti minta enak. Karena memang nafsu cenderung masuk mudah di situ masuknya. Berkenaan dengan nafsu minta bagian, Bapak Ibu, izinkanlah kami akan membahas satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah ke-92. Qala musannifu rahimahullah al-bastu utawi keadaan senang-senang, enak-enak iku tak hudu gampang nyolong, gampang nyuri opo an nafsu minhu saking bastu mau. Haddaha biwujudil faroh, karena bastu itu cenderung buah di dalam kesenangan. Rumah tangga, ekonomi, selalu kecukupan, bahkan berlebihan. Bahkan bisa memberikan utangan terhadap orang lain. Dermawanlah istilahnya. Ngaji ku gak ana lereni. Bandau poino. Ngaji undangan itu gak ada putusnya tiap hari. Kesana kesini. Karena yang dipurih adalah buah dari ngaji yang disebut bisaroh alias bayaran. Oh, enak Pak nggih. Yang di rumah nunggu Pak dapat berapa? Iki nek podo pikirane lho ya. Podo pikirane. Tanya. Jadi istrinya yang bagian buka amplop, suaminya bagian menerima amplop. Mesti bilang Pak, ojo keliru amplope buan lu. Yun sewu. Ada orientasi di dalam hati kita atas buah dari semua apa yang kita merasa kita yang melakukan. Karena didominasi oleh nafsu, otomatis kita merasa kita yang melakukan. Gak awan, gak bengi, towers. Gak pernah Pak makan rumah, gak pernah. Ya mesti Gus masuk rumah dimakan. Ya gak gitu. Masakan istri itu gak pernah dimakan karena sibuk makan di luar. Masya Allah Pak, suguhane ayam panggang. Wis tah, mesti enak-enak. Gak mungkin diduki sego ledeh,
Sego lodeh, jangan lodeh iwak klothok, gak mungkin. Tingkatan kiai paling gak niku wau. Sate gule. Mari ngono ya, habis itu jangkep 3 bulan. Paham ya maksudnya? Loh, jangan senang-senang teng mriku. Dengan apa yang disebut sebagai pasti, nyun sewu. Sedikit sekali di antara banyak manusia, nafsu itu yang ada di pasti itu bisa menghindar sedikit sekali. Nafsu tidak akan pernah bisa masuk di dalam zona iradah, zona yang ada di dalam hatimu keinginan, dan zona yang ada di fisik dohir af'al ini manakala. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Apabila hatimu selalu memegang teguh tali Allah, hablum minallah, tali Allah ini. Kabel ya, orang Jawa kabel, sifatnya adalah menyambungkan antara mic dengan mixer. Ini kalau putus nggak bisa bunyi itu. Hati kalau putus talinya pada Allah nggak bisa hidup hatimu. Berarti selalu lalai. Loh, ini sudah rumus. Lah maksud nafsu minta bagian jatah, bentuknya kita hamba ngaku-ngaku itu supaya tujuan nafsu tercapai. Apa tujuannya nafsu tercapai terhadap kita? Innama ya'murukum bil bisu'i wal faksha. Merintahkan terhadap ruhaniyah supaya berbuat jahat kepada Allah. Wujud rupa jahatnya adalah melalaikan kalau ini semua yang melakukan adalah Allah. Ilmu yang seperti ini Bapak Ibu, yang mendidik dan mengarahkan hati untuk menghindari dari kepentingan nafsu, zaman Rasulullah itu sudah dibahas. Hak dibahas. Kurang percaya? Buka di dalam hadis Bukhari, Muslim. Terkait masalah jihad. Jihad ya. Sahabat, kita sudah menyelesaikan jihad kecil, sekarang kita akan menuju jihad besar. Umatku nanti akan menghadapi jihad yang sangat besar. Itulah jihad merangi hawa nafsu. Keakuan diri itulah Pak, nafsu. Ini nggak dibahas terhadap umat sejak setelah zaman Sayyidina Ali. Kita sebagai umat Islam khususnya, colo-colo, tahu colo-colo? Hati kita itu colo. Apa ya colo? Delurung, pekok. Padahal kita sudah sadar sesungguhnya nafsu itu merintahkan kamu untuk berbuat jahat, bisu iwal faksha atau bil faksha iwal mungkar. Jelas itu. Berhubung pengajaran
ilmu asal usul aslinya yang hak itu tidak digelar di tengah umat Islam khususnya dan umumnya terhadap umat manusia, maka kita tidak terasa setiap saat dan waktu telah berbuat jahat roh ini pada Allah. Niki Pak, ngaji niki nek ati ketutup ambek keilmuan secara syariat bantah. Mesti bantah. Pasti bantah. Karena bantahan itu adalah tujuan nafsu wal mungkar, nolak. Makanya jangan heran. Anda jikalau ada seseorang yang menolak tentang pengajaran ilmu, hati iki menolak itu seperti itu. Jangan heran. Juga tertuang kok. Itu di dalam surah Ibrahim ayat 3. Kalau mereka pasti menolak. Kadung kedisian pinter, kedisian sugih, ya seperti itu. Tapi wal qabdu la khaddun nafsi fi. Nafsu itu ketika saat diqabdi sulit untuk masuk. Sulit. Bagi siapa? Nafsu itu sulit masuk minta bagian terhadap qabdi itu bagi golongan ahli syuhud. Golongan ahli hijab tambah nemen sok-sok bunuh diri. Iya, bojo wis minggat. Anak ya begitu, ekonomi morat marit diusir. Wah. Utang itu diober-ober uang. Bandawin tiap hari kita dikejar-kejar penagih. Simpel aja. Memang sampai sekarang ada yang berpola pikir hatinya itu satu-satunya jalan tombok nomor. Gak ngerti malah jeruk. Bapak Ibu hadirin, mengapa ahli syuhud itu kok ketika dihadapkan Allah qabdi kok malah matur suwun? Karena mudah hatinya itu sambung pada Allah dibanding ketika saat basti. Umum Pak, ini umum. Pada umumnya ngono. Dalam satu ayat Allah katakan, mudah kita itu hati pasrah menghadap pada Allah ketika pada saat di tengah laut kapal kita mau tenggelam, dibanding daripada ketika kita sudah di daratan. Hati pada Allah itu loh, ada Tuhan. Makanya sudah tidak menjadi hal yang istimewa, alias itu sudah menjadi kewajaran miturut manusia kalau di saat waktu genting membahayakan dia ingat pada Tuhannya, tapi ketika saat waktu tenang, waktu senang itu lupa terhadap Tuhannya. Itu ahli hijab. Dan waktu saat susah pun menghadapnya sudah tidak benar. Mohon maaf ya. Saya katakan tidak benar karena Anda bagaimana mungkin dikatakan bisa sambung pada Allah, lawang talimu putus. Bagaimana mungkin kau dikatakan ingat Allah, ketemu tidak. Bagaimana aku bisa ingat si dia, lawang aku nggak pernah tahu si dia. Bagaimana caranya ingat, nggak bisa.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, mumpung masih ada satu kesempatan sisa umur kita ini, walaupunlah asalnya kita nolak orang nomor satu, kalau diterima, saran saya, udahlah. Satu, kita tidak tahu kapan kita tinggalkan dunia. Nomor dua, kita pun tidak tahu umur kita itu tinggal berapa. Wa anibu ila rabbikum. Wa qala aidan fafirru ilallah. Udah. Lepaskan dalam hatimu segala hal apa yang tadinya kita akui. Lepaskan. Kalau itu sudah kau lepaskan, maka secara otomatis dengan sendirinya akan muncul al-haq yang sebenarnya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari fungsi dari zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat. Apa? Menghilangkan keakuanmu, keakuan makhluk dalam hatimu di dalam kalimat la ilaha. Ya. La ilaha. Bersihkan hatimu dari keakuan-keakuan makhluk dalam hati kita yang segala-galanya, yang punya keinginan, hilangkan. Jangan kau akui tatkala muncul keinginan apapun. Kalau itu keinginan Anda, lepaskan. Itu namanya zikir nafi. Lah, zikir isbat nanti dengan sendirinya akan muncul. Artinya penetapan atas kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan apapun. Otomatis Allah. Illallah. Muncul dengan sendirinya dalam hatimu kebenaran. Itu Anda harus lakukan setiap napasmu. Sebab napas ini akan membawa dan mengiringi terhadap iradah dan kudrah, terhadap keinginan atau wujud keinginan yang kami sebut dengan kudrat pada jasmani. Bapak Ibu, kalau bahasa kita ngomong berat, ya berat. Berat. Tapi ingat satu hal, prinsip. Seberat apapun beban yang kita angkat, itu manakala yang mengangkat Allah. Apa jadi berat bagi Allah? Enggak. Kita di dunia itu Bapak Ibu, secara lahir banyak beban, lebih-lebih seorang laki-laki, seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya setiap manusia, setiap suami itu menjadi satu pemimpin dalam rumah tangga. Berarti secara mutlak nasib anak dan istri itu ada di pundakmu. Dan nasib itu ada dua hal, nasib dunia dan nasib akhirat.
akhirat. Berarti nasib dunia berkenaan dengan man aroda berkenaan dengan maisatu dunia. Man aroda dunya fa'alaihi biilmin. Siapa yang ingin sukses duniawiyahnya, biilmin, harus pakai ilmu. Anda jualan harus punya ilmu jualan. Harus. Dan harus kau terapkan ilmu jualan itu. Ilmu jualan itu mek siji, mek satu. Belajar meleki. Nggih? Belajar meleki. Langganmu minta embuh, ojo diimbui. Apa minta embuh, Pak? Minta tambah, jangan ditambahi. Timbangan ya harus sesuai. 1 kilo ya 1 kilo. Jangan dikira ngurangi timbangan menjadi sukses. Kita nggak tahu, di belakang kita curang, Gusti Allah akan menghadapi kebangkrutan. Lihatan kalau nggak percaya. Rasulullah sudah memberikan satu sistem pengajaran be' murtabek dengan benar, jual beli dengan benar. Intinya jangan pernah kau merugikan orang lain. Kepingin sukses, patuhi aturan undang-undang di dalam syariat agama Islam. Timbangan ya harus sama. 1 kilo, ya 1 kilo. Makanya Anda aji-ajinya harus meleki. Tahu meleki ya men? Medit ya. Tapi beda dengan konteks dalam hati jenengan kalau ingin sodakoh. Beda lagi loh ya. Beda. Kalau bek murtabek harus meleki. Harus nih wajib. 1 kilo ya 1 kilo. Tapi bila mana dalam hati sampan pingin sodakoh, lain lagi ditambahi 1 kilo 1 on. Udah. Tapi Pak ada modelnya kayak uang itu loman tapi asli nih nggak teli. Loh iya. Sama, 1 kilonya sama. Tapi ono ganjele. Loh ada loh orang seperti culas, curang. Ada. Hindari semua itu. Kita sebagai seorang suami punya tanggung jawab beban di dunia pertama. Berarti jangan sampai anak dan istrimu itu kekurangan dalam konteks masalah sandang, pangan, dan papan. Ya sak mampunya awakmu. Sak mampunya jatah yang diberikan terhadapmu untuk anak dan istrimu. Tapi nafsu kadang-kadang, betul kadang-kadang selalu menanamkan di dalam hati kita itu tidak qanaah. Pertama kita sudah nikah, sudah punya anak, nggak punya rumah. Kita kos. Dalam hati itu mesti kerja mapan sudah cukup. Buat bayar kos cukup dari hasil kerja kita. Anak dan istri juga tidak sampai kekurangan. Walaupun tiap hari itu nasi jagung jangan lodeh iwak kelodok. Sing penting kan gak sampah kaliran cukup. Nafsu masuk. Ini kalau punya rumah sendiri itu kan jo enak. Anak istriku tiap hari tidak kelotok terus. Bisa suatu saat beli sayuran, capcay. Iya.
bisa tuku bakso, juga ya. Lah wis mulai. Dan itu Allah pun nuruti. Bersamaan dengan itu nafsu kita masih terus. Mantau kita terus. Gampangane nafsu melok ndonga cak. Ndongakno sampai ndang punya rumah. Enggak taunya itu jebakan. Ini ahli hijab mesti Pak Kak. Kalau ahli syuhud beda lagi. Nanti ada 2 kategori ahli syuhud. Tinggal melihat posisi ahli syuhud itu ada di mana. Ada di fana, ataukah di kamil, ataukah di bakok. Bapak Ibu sudah dikasih Allah rumah, sak kuncinya sepi sekalian. Loh, akhirnya hasil kerja kita kan bisa untuk beli yang lebih enak lah gitu loh. Itu manusia loh Bu. Pak, itu manusia semuanya seperti itu. Tanggung jawab beban kita di dunia ini sebagai seorang suami terhadap anak dan istri seperti itu. Ada yang dibalik loh di Indonesia itu. Istri yang kerja, suami yang anil-anil burung. Ada yang seperti itu. Ada. Istrinya yang kerja. Itu di mana Pak? Adatnya di Bali. Adat sana. Walaupun kau jadi orang Bali, walaupun kau jadi orang Jawa, suku apapun, kalau agamamu Islam, kau sebagai seorang suami wajib membebaskan istri kamu untuk tidak kerja. Kamu yang harus bekerja. Itu jikalau kondisinya memungkinkan. Memungkinkan. Semuanya kan ada kecuali Pak. Kecuali lah jenengan iku sudah coro tenaga sudah enggak kuat dan lain sebagainya. Bisanya wiritan tok, akhirnya jadi dukun gitu. Kak dukun loh, bahasa dukun itu kok ya sok kesarun. Jadi sang penolong. Nah, penolong orang lain ya. Jadi air didoain, dikasihkan yang sakit, Allah kasih sembuh. Lah, kecuali. Nah, ini adalah beban kita sebagai seorang suami di dunia. Tetapi satu hal yang banyak suami yang tidak paham, bahkan mengabaikan tanggung jawab yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah. Akhirat. Ini kalau ahli syuhud paham sudah. Akhirnya anak dan istrinya diarahkanlah hatinya untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Mesti diarahkan. Ini tanggung jawab sampean. Di akhirat itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami hanyalah mengarahkan, mengajak supaya anak dan istri itu betul-betul melaksanakan ajaran dan perintah secara ukhrawiyah, yaitu ani'budullaha wastanibut tauhid. Mengarahkan ruhaniyah hanya menyembah, hanya mengabdi, hanya bersaksi, hanya beriman pada paham? Hanya pada kasep. Itu aja. Wastanibut tauhid. Dan melarang pada istri dan suami ruhnya, hatinya untuk mengikuti tauhid, iman pada selain. Itu.
Hanya itu. Ringan Pak nggih? Telekmu ringan. Kadang malah dicelatu ya. Dicelatu. Ngaji sik tas ae wis wani nutur. Aku iki pondokan ngono. Paham tentang kitab, paham tentang Quran, paham tentang hadis, macem-macem. Kamu iku kok kata selametno gelandang. Wis susahe awak dhewe nek bondo. Apa? Bondo dengkul ngene wis. Bondo dengkul ya seperti itu. Ya wis, ya sudah. Kalau memang anak istrimu itu tidak mau, yang penting Anda sudah mengarahkan. Malah kadang gitu itu malah istri yang menjadi pemimpin tentang akhirat. Kadang-kadang, ayo ngaji nang Jawa Baru maneh tak pegat kamu. Aduh kejemirek. Dia nggak tahu kalau dia hadapan dia itu intan yang paling mahal, mutiara yang berharga. Nggak tahu. Tapi dia campakkan, lah piye to Pak? Masa bisa melihat intan? Lah wong yang menyeliputi intan iku tai. Dia si suami melihat tainya, jadi nggak bisa melihat intan. Mestinya tainya disisih nasi, disingkirkan, dicucikan, baru kelihatan intannya. Mengapa dia mengatakan itu tai? Karena keluarnya dari silite silite ayam. Sesat iku, jari guruku iku sesat. Jangan kau ikuti. Heta, bagaimana kita dianggap sah makola kita terhadap sesuatu yang sesuatu tidak pernah kita tahu. Enggak sah Pak, di mata Allah batal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada materi, nafsu lebih mudah minta bagian ketika saat takdir enak daripada takdir tidak enak, alias nafsu susah itu masuk di dalam takdir yang enggak enak, alias qobdi, mohon maaf, untuk minta bagian terhadap golongan ahli syuhud. Fakot hanya satu. Nomor dua, sebagai motivasi kita yang kumpul di sini macam-macam tingkat ekonominya, lagi dah, macam-macam tingkat ekonomi kita Bapak Ibu. Khusus saya kasih motivasi, saran bagi kita yang di posisi ekonomi menengah ke atas, waspada. Dari makalah ini nafsu gampang minta bagian di posisi Anda. Gampang. Bentuk kewaspadaan sampean itu bagaimana? Istilah orang wajib kuda-kuda sebelum tarung. Wajib membawa payung sebelum hujan. Kita kembali kepada Al-Quran yang dikatakan sebagai pengikut Rasulullah yang selalu dalam jalur rahmati Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi Anda di manakah? Situasi Anda di manakah? Beliau-beliau itu selalu meletakkan hati dalam zikir. Meletakkan hati dalam zikir. Udah itu aja. Kita tinggal memegang zikir aja. Memegang zikir pada Allah hanya itu. Khatal yakin sampai akhir hayatmu.
bahasa syariat sampai kau pindah alam. Kalau sudah pindah alam, gak mungkin kamu itu gak selalu jadi satu sampai Allah. Enggak, selalu jadi Allah. Karena penghalangnya sudah tidak ada. Di dunia penghalangnya macam-macam. Kalau sudah is dead, lepas sudah. Katanya Bang Haji, bebas aku bebas. Sesuk aing niku tanggal 6 bahlah ngajine sampai jam 3. Sing ahli nyanyi silahkan menyanyi monggo, tapi ojo lali sawerane. Relatif Pak, nyawer iku gak harus 50 atau 20, 1000, 2000 padha ae. Enggak, sing pentingnya nyawer. Dene sungkan 2000 ya diwadahi amplop ngono. Nanti cek kaget pemukule. Piro Cak? 2000. Ndak, nek orang Jawa Timur iku loman-loman kok. Loman-loman. Wis, Bapak Ibu hadirin, itu yang perlu kita waspadai, khususnya kita yang di posisi ekonomi menengah ke atas. Kalau ekonomi menengah ke bawah, jenengan ahli syuhud tambah penak. Untuk selalu hati pada Allah, justru itu dalam keadaan aman. Lah sing ekonomi menengah ke atas, nyun sewu, apalagi nyar-nyaran duwe motor. Hehehe. Dilak-diluk korden dibuka. Si ono apa gak? Ora ning remote lho, Pak. Nek ono remote tekan jero, nek muni kluk-kluk, oh ada. Mosok di remote gak muni. Gak ngerti yo, batune entek bingung, tawange jekekal. Dibuka, loh si ono, bingung. Yes. Itulah manusia, semuanya seperti itu ahli hijab. Gak saya, gak sampean, semuanya. Ya. Kecuali ahli syuhud walaupun dia itu seperti itu akan bisa kembali lagi pada Allah. Oke. Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan.